Dari ini nih Mas, Akhirwan Novendi. Kalau seorang web developer yang ingin belajar DevOps harus dimulai dari mana ya? Dari masalah. Kalian mau menyelesaikan apa, masalah apa dari DevOps? Terus apa hal-hal, nah tadi kan ada prinsipalnya automation ya. Apa hal-hal yang sering kalian lakukan berkali-kali di front end atau di web tadi ya, yang bisa kalian otomasikan. Itu aja. Kayaknya. Saya nggak terlalu jago nih menjawab pertanyaan. Mana lagi nih? Malam, katanya. Dari Kamriyadin, bagaimana cara menjelaskan DevOps kepada perusahaan yang baru mendengar DevOps? Kenapa harus dijelaskan ke perusahaannya? Iya, nggak Ya, ngerti nih. Saya paling juga. gampang ya, paling simple untuk perusahaan ya kita tahu dulu. Perusahaan kan harus diwakili sama seseorang. Apakah dia lead kita atau enggak? Ya, kalau punya silakan beliin buku. Kalau enggak, Pak ini ada video bagus, Pak ini ada acara bagus, kita nonton bareng yuk Pak gitu. Nah gitu, pelan-pelan aja. Kira-kira ya cocok nggak kalau implementasikan di kita? Apakah Bapak ada gambaran setelah nonton, setelah baca tadi? Ya kalau dibilang nggak tertarik, ya udah nanti lagi cara yang lain gitu kan. Tapi pendekatan bisa kayak gitu. Kasih buku, kasih nonton video, nonton acara gitu. Lagian kalau tidak ada pandemik ini acara di Jakarta tuh kayaknya tiap minggu deh ya. Ini aja saya dari dari Minggu saya udah nih hari ini terus besok sampai hari Rabu. Saya 4 hari berturut-turut tuh ngisi. Kayak gitu. Jadinya ya baca cara salah satunya tadi. Lanjut dari Nur Muhammad Soleh. Malam, mau tanya untuk belajar DevOps sebaiknya apakah bisa langsung belajar HTML dan CSS dan lain-lain atau belajar logika algoritmanya dulu nih? Jadi software dulu deh, software engineer. Ya belajar bikin aplikasi gitu. Bahasanya sih bebas, mau pakai web, pakai VJS, HTML dan CSS itu di atas nggak paper sebenarnya. Ya kalau mau coding aja, belajar dulu salah satu. Kalau mau jadi sysadmin ya belajar sysadmin, belajar Linux dan kawan-kawannya. Nanti DevOps-nya itu pelan-pelan sih, itu kebiasaan. Kalau kita bekerja sebagai single fighter sendiri, internet saya jelek. Ini kalau internet saya ganti, koneksinya putus ya. Bentar ya, saya ngeliat dulu. Boleh. Halo, tes koneksi, aman? Aman? Oh ya udah ganti ya. Sudah Mas tadi, udah dijawab. Udah selesai lupa jawabnya. Yang mana? Yang ini nih Mas, bentar tadi saya udah masukin ke Answer. Mana tadi ya? Oh ini nih. Oh ya, CSS tadi. Iya. Kayak itu jadi pilih aja salah satu mau jadi programmer atau mau jadi sysadmin dulu. Nanti ketika kalian udah ketemu di tim yang lebih besar, ya diajukan aja idenya seperti itu. Terus apa? Pertanyaannya seharusnya kita tutup di 21.50 deh. 2 menit lagi kalau mau nanya. Ya, tidak boleh. Habis ini. Iya. Sebenarnya waktunya ini terlalu cepat ya, di luar ekspektasi. Kira saya tuh bakalan banyak gitu materinya. Enggak, materinya itu kalau lama-lama nanti kayak kuliah, bro. Slide kuliah pernah lihat nggak? Saya pernah kuliah tuh slide-nya 200, itu udah kelihatan 1 dari 200. Aduh, tidur lagi deh. Oke, boleh deh nih 2 pertanyaan lagi ya, Mas ya. Kita cari yang
cukup mewakili teman-teman semua. Nih, boleh nih. Dari Anonymous lagi, tanya Mas Estu. Mas, kalau orang infra pure yang programmingnya 0, itu gimana ya ke depannya? Ya belajar aja, minimal bikin automation. Automationnya nggak usah tinggi-tinggi. Kalau infra pure itu rata-rata minimal tahu sistem operasi kan. Belajar aja automate pakai Bash. Start dari sana aja. Kalau dari Bash ya lanjut pakai Ansible. Jadi mengurangi sesuatu yang dilakukan berulang-ulang. Terus ya kalau mau infra banget, tetap ngomongin tentang hardware atau colocation ya diinstal sistem operasi buat colocation, misalnya kayak OpenStack dan lain-lainnya, juga banyak jalur ke sana. Itu DevOps itu terlalu luas hubungannya sama DevOps. SRE, coding itu juga banyak. 2 hari ini ada bahasa pemrograman baru yang keluar di timeline saya namanya Deno. Ini apaan lagi ya gitu, nanti bisnis yang lihat-lihat. Ada aja baru. Pokoknya kita tidur, yang sana udah rilis. Kita makan, yang sana udah rilis lagi produk. Oke. Kayaknya yang bawah ini menarik deh. Yang mana nih? Saya juga soalnya mau bacain yang bawah. Untuk Tri Budi Adrianto, QA, pakainya apa? Toolnya? Iya, betul. Halo? Oke, QA saya pakainya dulu, pakainya Cucumber. Masih pakai Cucumber, Selenium, terus Calabas, terus ada pakai Appium. Paling itu sih untuk QA. Kalau untuk ngetesnya otomatis di CI/CD, saya pakainya GitLab Runner. Jadi tinggal masukin aja script buat jalanin. Misalnya jalankan Cucumber test apa gitu. Kayak gitu langsung jalan. Boleh nggak nih Mas, satu lagi? Apa? Dari Ahmad Hafiz, boleh cerita nggak Mas, basic awalnya Mas Estu sampai menjadi profesional di bidang DevOps ini? Terima kasih. Ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Ini dongeng ini bisa 2 SKS. Mana ya? Ceritanya saya kuliah 2009. Kuliah dengan niat pengen kuliah aja, mengasihkan foto ijazah sama foto wisuda. Terus 2010 saya belajar pakai Linux dan baru tahu pakai Linux itu. Terus sebulan kemudian saya dipaksa buat project, dipaksa buat ngerjain Linux yang cuma ditantang kayak gini. Kamu tahu Linux? Tahu Mas? Tahu terminal? Tahu. Ya udah deh, kamu tak kasih project ya. Itu kan kayak kita tuh cuma tahu jalan kaki disuruh renang gitu ya. Ya udah, tapi saya mengambil tantangan itu. Setelah 2 bulan saya jadinya sakti banget. Pekerjaan materi kuliah yang semester 7, semester 8 itu saya kerjakan dalam 1 bulan tadi, sudah saya pelajarin. Nah, itu pengalamannya. Terus di situ saya mulai ngambil part time kerja. Jadi semester 5 itu saya udah kerja full. Semester 7 itu udah lupa kuliah. Jadi cuma bayar kuliah aja pakai duit part time. Terus ngerjain project di luar kampus, ikut project open source. Saya dulu ikutnya project Blankon, kontribusi di komunitas. Skripsi selesai, saya ngomong ketemu sama teman kan, lu ngapain di sini? Ini Pak, bimbingan skripsi. Udah selesai? Udah. Karena dia dulu satu tim saya di project komunitas. Ya udah, besok lu ke Bogor deh, ikut gua. Udah Pak, itu nggak pakai tes wawancara itu. Terus saya nggak nanya gajinya berapa, tiba-tiba gaji segini cukup nggak? Cukup lah Pak, gitu. Udah nggak usah nego-nego ya. Jadi saya diajarin belajar ABC banyak gitu. Tiap hari ditantang, kamu hari ini belajar apa? Kamu hari ini belajar apa? Itu 2015. 2014 saya mulai kerja profesional sampai 2015. Nah, terus 2015 akhir saya ditawarin temen, minat nggak masuk perusahaan baru namanya Gojek? Ya, boleh deh gitu kan. Terus wawancara, ditanyain sama pas wawancara, ditanyain, tahu ini enggak, tahu ini enggak, tahu ini enggak. Terus kamu tahunya apa? Saya nggak tahu apa-apa Pak. Tapi kalau kamu tak tantang suruh belajar ini dalam 3 bulan, bisa nggak? Bisa Mas, saya tahan bergadang untuk ngoprek kayak gini. Ya udah deh, besok kita coba. Ya udah, saya keterima di Gojek. Itu doang. Terus pindah ke tempat lain juga ditanyain, aku butuh orang yang gini. Bisa nggak? Ya udah deh, pakai tes nggak? Ngapain pakai tes? Ayo masuk. Gaji berapa? Segini. Itu doang. Oh ya udah,
Terus habis selesai probation, gajimu kerendahan tak naikin. Oh iya Pak, makasih. Terus ya lanjut dengan profesional lain, jadi saya pindah-pindah perusahaan, pindah-pindah bahasa pemrograman, pindah-pindah teknologi, tetap ikut kontribusi di tempat lain. Saya dulu ikut di Blangkon, terus sekarang di OpenPC, perbanyak link, jadi ikut acara itu, conference di mana itu modal aja. Nah, saya di Jogja gitu kan, acara conference di Surabaya. Udahlah beli tiket. Kereta gembel lah sampai sana kan, dapat channel materi juga keren ya. Udah terus ikut conference sebagai peserta, juga sebagai pembicara, terus bagi channel dan lain-lainnya. Terus kalau sekarang saya udah di posisi bisa nawar ke perusahaan. Mas, kantor kita kayak gini. Oh, enggak deh Pak. Loh, kok enggak gitu kan? Ya, mungkin kita nggak cocok Pak gitu kan. Tapi gajinya saya bisa naikin gitu. Oh, gaji bukan segalanya Pak gitu. Oh ya udah, mungkin di lain kesempatan bisa. Jadi saya sudah di posisi bisa tawar menawar ya. Dan pekerjaan nggak perlu tentang gaji ya. Gaji itu nomor 2, nomor 1 itu cocok. Iya benar-benar. Percuma gajinya tinggi tapi nggak cocok ya. Banyak yang nggak suka, banyak yang tekanan. Terus kerja itu juga sawang sinawang ya. Orang lain mengatakan kerjaan Mas Es itu enak ya. Kenapa keluar dari kantor yang lama? Kan udah enak jadi lah. Kan yang ngalamin kerjaan saya. Saya ngerti isi kepala saya. Bagi saya saat ini waktu yang tepat saya untuk pindah ke kerjaan baru. Ya apa-apa. Saya ini suka itu loh, suka seneng kalau denger cerita Mas Estu. Soalnya banyak pengalamannya. Nggak kayak saya. Ini ada pertanyaan yang biar tidak simpang siur ya. Oke, boleh. Kubernetes dulu atau Docker ya untuk DevOps pemula. DevOps pemula nggak usah belajar Docker, belajar Kubernetes ya. Step pertamanya adalah sistem operasi dulu. Jadi saya tuh pernah diajarin, Mas, ajarin saya Kubernetes dong Mas. Saya lihat blognya keren. Nah pertanyaan saya, tahu Docker nggak? Enggak. Tahu Linux nggak? Enggak. Oke, kamu belajar Linux dulu. Nanti kita belajar Docker, baru kita belajar Kubernetes. Jadi ada step by stepnya. Gitu. Jangan tiba-tiba kayak naik tangga langsung tangga kelima. Yang ngajarnya susah. Apakah mungkin dalam waktu cepat? Mungkin. Ketika kalian bisa seminggu itu katam sistem operasi, begadang, tahan banting gitu, minggu kedua belajar Docker, minggu ketiga Kubernetes, ya bisa. Itu kejadian kok. Tapi ya tidak semua orang punya effort yang sama untuk belajar sesuatu yang baru. Ya, betul. Oke, Mas Estu, ada yang mau dijawab lagi mungkin atau sudah cukup? Sudah cukup lelah ya? Saya mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa saya jawab. Karena memang banyak banget, bro. Gak habis-habis kayaknya saya udah Iya, jawab. betul. Banyak banget nih. Kita aja nih udah nggak kerasa udah ngejawab 51 pertanyaan, Mas. Sisa 18. Oke, kesan dan pesan. Saya balik ke slide saya tadi. DevOps merupakan tren. Jadi mau nggak mau kalian harus tahu dulu, walaupun nggak harus expert. Dia merupakan kultur, terus teknologi-teknologi yang baru diikuti dari level programming ya, bagaimana Git flow dan container itu menjadi sebuah keharusan. Terus dari sisi sysadmin yang udah jadi sysadmin, container dan Kubernetes menjadi sebuah keharusan, dan juga kita saling update ilmu dengan ikut conference maupun online, offline, luar negeri, dalam negeri kayak gitu. Sebenarnya saya nggak jago-jago amat, cuma memang karena saya tahu DevOps lebih dulu aja. Itu aja ya. Nah, itu aja dari saya balikin deh ke Mbak Ayu. Oke, udah cukup ya Mas ya. Waduh, banyak banget nih ilmunya yang bisa diambil, apalagi pengalamannya ya, cukup banyak banget dari awal. Tadi juga ada sedikit menyinggung pengalaman dari mulai merintis sampai saat ini ya Mas ya. Saya nggak pernah bosan-bosan sih dengar cerita dari Mas Estu. Gitu loh. Oke, waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.51, mungkin dari teman-teman semua. Ada yang mau beristirahat atau ada yang mau lanjut ibadah, mungkin kita cukupkan saja ya Mas ya, mungkin di sini. Ya. Kita ketemu lagi besok ya Mas ya, berarti.
Ya, materinya belum jadi. Ini saya bingung mau kasih demo atau kasih materi yang lebih susah. Materinya belum jadi sampai dibilang-bilang nih, Mas. Iya, apa-apa. Materinya itu karena saya minimal hari ini udah dapat gambaran siapakah yang akan datang besok. Draftnya Betul, udah betul, ada. betul, betul, betul. Ya, benar, benar, benar. Oke, daripada saya banyak ngomong lagi ya, mungkin sebelumnya juga saya banyak terima kasih nih sama Mas Estu udah menyempatkan waktunya. Mas Estu belum buka puasa ya? Atau cuma batalin doang tadi? Udah aman, aman. Aman ya? Oke. Mungkin akhir kata saya ucapkan terima kasih lagi dan mohon maaf saya perwakilan dari Chelsea Evolution, Sekolah Digital Chelsea dan juga Bandung Digital Valley mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf juga yang sebesar-besarnya kalau ada salah-salah kata dari saya gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang bergabung malam ini bisa bergabung lagi besok malam ya pukul 8. Dicatat waktunya, jangan sampai enggak, soalnya nanti bakalan ada materi lebih menarik lagi nih dari Mas Estu. Oke, sekian aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.